Shalom saudara-saudara sekalian, renungan hari ini berjudul Merdeka, Merdeka, Merdeka. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini tepat 17 Agustus, negara kita Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Sebagai negara yang merdeka, kita bangga bahwa negara kita bisa sejajar dengan negara-negara lainnya. Sebagai warga negara yang sudah merdeka, kita diberikan kebebasan dalam aktivitas sehari-hari, seperti sekolah, bekerja, berdagang, tanpa adanya rasa takut seperti dalam zaman penjajahan. Kita patut bangga dan bersyukur kepada pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, karena melalui pengorbanan jiwa dan raga mereka rela untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa yang kita cintai ini. Di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 36, firman Allah berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Persamaan kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati diperoleh melalui pengorbanan dan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang rela mati demi terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme. Sama dengan itu, kita juga dibebaskan dari belenggu dosa karena Kristus rela menderita, bahkan mati di kayu salib. Dari kesamaan tersebut, terdapat perbedaan yang substansial antara kedua kemerdekaan dimaksud, yaitu bahwa kemerdekaan negara Indonesia diraih sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan diberikan oleh bekas penjajah. Dan sebaliknya, kemerdekaan kita dari belenggu dosa semata-mata adalah hasil anugerah Tuhan bagi kita yang kita terima secara cuma-cuma. Saudara-saudaraku, ketika negara kita sudah merdeka, apa yang dapat kita berikan atau isi kemerdekaan tersebut? Memang, hidup di alam kemerdekaan memang memberi banyak kenyamanan, apalagi di dalam dunia globalisasi saat ini. Globalisasi dan teknologi memberi manusia modern akses ke suatu produk yang disebut kebebasan, yang lebih besar untuk memilih. Setiap orang pasti mendambakan kebebasan dalam batas tertentu secara subjektif. Kebebasan memberi wadah dan kepuasan bagi manusia untuk menyalurkan daya cipta, rasa, dan karsanya. Kebebasan memang menjadi hak asasi manusia, tetapi kebebasan dapat berubah menjadi kebablasan atau di luar kontrol manusia itu sendiri apabila dalam hubungan sosial, kebebasan ada tidak menghormati kebebasan orang lain. Kebebasan manusia yang merupakan suatu potensi justru akan menjadi merusak apabila tidak dibatasi. Oleh karenanya, kebebasan saya harus dibatasi oleh kebebasan Anda, dan sebaliknya, apabila tidak, manusia akan menjadi pemakan bagi manusia lainnya. Kebebasan akan mencapai tahap paling tragis dan ironis apabila kebebasan justru menciptakan penjara bagi yang bersangkutan. Tanpa kita sadari, kita pernah atau mungkin kerap terperangkap dan terbelenggu dengan kebebasan kita. Apabila kita sudah tidak dapat berkata tidak untuk suatu pilihan dalam kebebasan dimaksud. Jadi, kemerdekaan bukan semau kita, tetapi bagaimana kemerdekaan kita isi dengan hal-hal yang positif. Saudara-saudaraku, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka segala dosa manusia sudah ditebus atau sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Tetapi kehidupan manusia percaya dalam perjalanan mengisi kehidupannya tidak mudah. Banyak tantangan dan cobaan yang senantiasa menggoda kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, tetapi ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan mau kita kembali dalam ikatan atau penjajahan dari kuasa jahat, karena sesungguhnya kita sudah merdeka. Oleh sebab itu, dalam kemerdekaan ini, biar kita senantiasa berjuang dengan segenap hidup kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar untuk meraih janji-janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Merdeka.